Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil wafa wal aqibatu littaqwa. Baik. Ahibati fillah, sahabat-sahabat semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali pada kajian rutin kita yang insya Allah pada kesempatan kali ini pasca Ramadan kita akan membahas tentang spirit mempertahankan kesucian pasca Ramadan. Setelah kita belajar di bulan Ramadan, sebulan penuh, kita dididik untuk senantiasa menguatkan keimanan, menguatkan daya spiritual kita, hubungan dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, pasca Ramadan ini kita diharapkan bisa mempertahankan spirit ya, kesucian di bulan Ramadan yang kemudian kita pertahankan dalam rangka meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sahabat-sahabat Majelis Ta'lim Telkom yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Spirit yang pertama yang harus kita jaga adalah kembali ke fitrah. Fitrah ini yang harus kita pertahankan. Orang selepas puasa di bulan Ramadan, kemudian mereka memasuki namanya Idul Fitri, ya, yang artinya adalah kembali kepada fitrah. Kembali kepada fitrah ini pada hakikatnya adalah kembali kepada kesucian diri. Karena memang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita supaya kita senantiasa kembali kepada fitrah. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada Allah. Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Fitratullah itu fitrahnya Allah, ya, allati fatara an-nasa 'alaiha. Jadi kita diperintahkan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala itulah yang telah menciptakan manusia sesuai dengan fitrahnya, gitu ya. Sesuai dengan fitrahnya. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, manusia ini diikat dengan sebuah janji setia. Alastu birabbikum. Bukankah aku ini adalah Tuhan kalian. Nah, ini adalah ikatan, ya, supaya manusia itu ingat ini ikatan fitrah ini di dalam masa kehidupannya sampai nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perubahan, ya. La tabdila lil khalqillah. Tidak ada perubahan pada fitrahnya Allah. Dzalika dinul qayyim, dan itu adalah agama yang lurus. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahuinya. Jadi dengan selesainya bulan Ramadan berarti kita kembali kepada fitrah diri kita yang sesungguhnya, kembali pada asal kita yang sesungguhnya. Itu kesucian diri ketika manusia sebelum dilahirkan, kemudian dilahirkan sampai dia kembali hidup di dunia ini, itu sebenarnya membawa fitrah, ya, membawa kesucian tanpa dosa, bahkan tanpa dosa warisan. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap yang dilahirkan itu adalah sesuai dengan fitrahnya, jadi membawa fitrah. Nah, fitrah ini nanti pada intinya manusia disuruh kembali kepada keimanan, ya. Karena fitrah itu adalah keimanan itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi menegaskan wa inni
khalaqtu ibadi hunafa. Jadi sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku itu dalam keadaan hanif, ya, dalam keadaan lurus, condong kepada kebenaran. Kullahum, jadi seluruhnya. Jadi semua hamba Allah ini sebenarnya kondisi awalnya adalah hunafa, orang-orang yang diciptakan dalam keadaan condong kepada kebaikan, condong kepada jalan yang lurus, condong kepada kebenaran. Nah, itulah fitrah. Nah, lalu kenapa manusia itu kemudian menyimpang, tergelincir, belok dari jalan yang lurus? Sebab utamanya adalah wa innahum atatshumus syayatin. Sesungguhnya mereka itu didatangi setan-setan. Wajtalathum an dinihim. Kemudian setan itulah yang membengkokkan, jadi yang membelokkan manusia dari jalan yang lurus. Jadi oleh karena itu sebenarnya spirit yang diajarkan oleh Allah di dalam bulan Ramadan itu agar kita ya manusia senantiasa menjaga diri kita, kesucian diri kita, sehingga kesucian diri kita itu akan senantiasa berada di dalam jalur keimanan. Nah, ketika manusia berada di jalur keimanan, di dalam ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, ya, itulah sesungguhnya dirinya sedang menempuh jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sesungguhnya dirinya telah menjaga, ya, amanah yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua. Karena ketika manusia keluar dari bulan Ramadan dan menjaga spirit nilai-nilai Ramadan tadi, dia akan tetap lurus, ya, kembali kepada fitrahnya, kembali kepada jalan yang benar. Karena selama di bulan Ramadan itu manusia diajarkan untuk mengendalikan syahwat, keinginannya. Di siang hari yang asalnya makan, minum, itu bebas, dibolehkan. Tetapi karena dalam rangka untuk mengendalikan syahwat, keinginan, itu ditahan untuk sementara. Supaya apa? Manusia diajari untuk sabar. Supaya apa? Manusia diajari untuk bisa menahan hawa nafsu. Supaya apa lagi? Supaya manusia bisa untuk mengendalikan dirinya, emosinya. Nah, disinilah sebenarnya tahapan-tahapan nilai di mana manusia diajari untuk senantiasa lurus, ya, untuk senantiasa berada di jalan yang lurus, condong kepada kebenaran, tidak terpengaruh oleh bengkoknya pengaruh syahwat setan yang itu melalaikan, yang itu menjauhkan dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya spirit iman ini dalam rangka manusia bisa mengendalikan syahwatnya. Ya. Ketika manusia bisa mengendalikan syahwatnya, berarti dia bisa mengendalikan, ya, jiwanya. Karena manusia kotor jiwanya itu kan disebabkan karena mengikuti, ya, keinginan-keinginan. Keinginan manusia ini sangat panjang sekali kalau tidak dikendalikan. Bahkan terkadang lebih panjang daripada usianya itu sendiri. Ketika manusia panjang angan-angan, mengejar keinginan-keinginan, nah, itulah yang menyebabkan hatinya keras. Ya. Angan-angan kosong itulah yang menyebabkan jiwanya mati. Karena memang setan itu selalu menghias-hiasi manusia dengan segala macam kesenangan, keinginan-keinginan yang sifatnya instan, yang keluar dari jalur kebenaran, yang keluar dari garis pandu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Makanya setan menghias-hiaskan pada jiwa manusia itu cinta, senang terhadap keinginan-keinginan hawa nafsu. Padahal kalau manusia memperturutkan keinginan hawa nafsunya itu seperti orang yang selalu dahaga. Kemudian ingin minum, ternyata yang diminum adalah air laut yang begitu asin. Tidak pernah terobati itu rasa dahaganya, dan tidak pernah menjumpai ketenangan batinnya, dan bahkan tidak terpuaskan keinginan dirinya itu sendiri. Jadi dengan nilai fitrah tadi itu, spirit untuk bisa mengendalikan diri tadi, manusia itu akan senantiasa kembali pada jalan keimanan. Spirit yang ketiga yang harus kita jaga pasca Ramadan ini adalah senantiasa konsisten, ya, menjaga amal, istiqomah, ya, tidak mudah putus asa dan tidak mudah berhenti, terus melangkah
harus optimis dan tidak pesimis. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh sebaik-baiknya amal itu adalah yang konsisten, yang kontinu, terus menerus. Ya. Walaupun terkadang amal itu cuma sedikit, ya. Tapi yang terpenting adalah nilainya tadi, nilai kontinunya tadi, ya. Terus-terusan tadi, ya. Tidak mudah terputus di tengah jalan. Gigih, ya. Ada nilai kegigihan diri untuk menapaki jalan yang benar, jalannya Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya istri Nabi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya oleh sahabat, kaifa kana amalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah kondisi amal Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Aisyah mengatakan kana amaluhu dimah, kana amaluhu dimah adalah amalan beliau itu kontinu, ya, istiqomah, ya. Tidak mudah terputus, ya. Ajab, ya. Beliau itu senantiasa istiqomah di dalam melakukan suatu amal. Jadi apa yang sudah kita biasakan di dalam bulan Ramadan, mulai tarawih, qiyamul lail, membaca Al-Quran, ya, bersedekah, ya, menolong orang lain, memberikan makan kepada orang-orang yang puasa, ya, memberikan makan sahur, ya, kemudian menjaga hati, ya, menjaga emosi. Nah, amalan-amalan yang sudah kita bangun selama Ramadan itu, ya, mari kita kembangkan, ya. Mari kita jaga supaya amalan ini tidak mati. Karena masalah amal itu ya sama kayak kita menjaga tanaman, ya. Sayuran yang kita tanam atau pohon yang kita tanam kalau nggak disiram, ya, kemudian nggak dipupuk, ya pasti mati. Sama kayak amal. Amal itu kalau nggak dijaga, ya, tidak konsisten, itu hanya sekali saja dikerjakan, kemudian besok lagi sudah tidak ada lagi. Makanya harus terus disiram, ya, terus dipupuk, terus dirawat, ya. Nah, salah satu nilai yang terpenting, spirit yang terpenting itu adalah ajabnya, ya, konsistennya itu. Walaupun sedikit, ya, walaupun sebentar, ya. Inna haqqal a'mali ilallah mada wa ma alaihi wa in qalla. Di dalam hadis yang lain dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang dilakukan secara kontinu. Ya, artinya apa? Terus menerus, ya, berkelanjutan, tidak mandek di tengah jalan. Walaupun amalan itu sedikit, wa in qalla, wa in qalla, walaupun sedikit, itu sedikit tetapi terus akan menjadi bukit. Padang pasir itu kan berawal dari satu butir pasir. Sama kayak air hujan, itu asalnya berawal dari setetes air hujan, ini bisa melimpah ruah seperti itu. Kenapa? Sedikit yang terus dipelihara, sedikit yang terus kontinu tadi, itu akan berbuah banyak, ya, akan melebar, akan meluas, akan menggunung, akan membukit. Itu yang namanya amal perbuatan. Jadi mada wa ma alaih wa in qalla. Jadi itu amalan yang paling bagus di sisi Allah adalah amalan yang dawam, ya, amalan yang dawam artinya yang senantiasa dilakukan secara berkelanjutan, ya, amalan itu terus dipelihara, terus dipupuk, ya, terus dijaga sehingga amalan itu hidup, ya, dan tidak mati. Artinya apa? Nilai-nilai yang sudah dikembangkan di dalam bulan Ramadan itu adalah dilanjutkan di bulan Syawal ini. Makanya Syawal itu artinya kan peningkatan dalam rangka peningkatan amal, bukan hanya sekedar tradisi pembiasaan yang sifatnya taklid atau pembiasaan yang hanya sekedar rutinitas. Makanya ada satu istilah laisal aid man libasuhu jadid walakinal aid man ta'atuhu tazid. Tidak disebut orang yang kembali kepada Idul Fitri itu, orang kembali kepada fitrah itu yang hanya sekedar rutinitas, bajunya baru misalnya, tidak, ya. Tapi orang yang kembali kepada fitrah itu adalah amalnya baru, ya, ketaatannya baru, keimanannya baru. Artinya apa? Kontinu tadi. Amalan-amalan yang sudah ada diteruskan, sehingga terkesan seakan-akan baru dalam arti iman kita ini butuh diperbarui terus, supaya fresh, ya, supaya terjaga dan supaya hidup di dalam kehidupan dunia nyata. Sehingga di sini juga kita sebagai seorang karyawan profesional muslim
pasca Ramadan ini, spiritnya harus meningkat, kinerjanya juga harus semakin meningkat, istiqomahnya juga harus semakin terjaga. Kenapa? Karena kita sudah belajar 9 penuh di madrasah Ramadan tadi. Nah, kita mulai untuk mengembangkan buahnya ini, mempraktekannya di dalam kehidupan nyata secara konsisten. Nah, kemudian nilai yang harus kita jaga pasca Ramadan ini juga adalah nilai supaya amal kita ini tidak batal. Jangan sekali-kali membatalkan amal. Apa yang sudah kita tanam selama Ramadan, ya, apa yang sudah kita pupuk, kita siram selama Ramadan itu, hendaklah itu dijaga supaya tidak batal. Karena betapa banyak orang yang memintal amal, kemudian diurai kembali, sehingga dia kembali dengan keadaan kosong dari amal. Tangannya kosong dari amal, dirinya kosong dari amal perbuatan. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, jangan batalkan amal. Sedekah kita jangan dibatalkan, bacaan Quran juga jangan dibatalkan, sholatnya juga jangan dibatalkan. Dengan apa? Kegiatan-kegiatan atau perbuatan-perbuatan yang menyakitkan, perbuatan-perbuatan yang tidak ikhlas, perbuatan-perbuatan yang mengungkit-ungkit, perbuatan-perbuatan yang itu sifatnya pamer, riya, ujub, sum'ah, ya, dan kesombongan diri, ya, mentang-mentang sudah banyak amal kemudian membusungkan dada sehingga menjadi sombong dan ujub. Itu adalah perkara yang bisa merusak amal kita. Tapi juga mengingatkan itu, Allah juga sangat tegas. Contohnya misalkan dalam surat Al-Baqarah ayat 264, Allah secara tegas ya mengingatkan kepada kita semua, jangan batalkan amal. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Orang yang beriman, janganlah kamu membatalkan pahala sedekahnya. Dengan apa? Dengan menyebut-nyebutnya pamer, ya, supaya dilihat orang, itu namanya riya. Diperdengarkan ke banyak orang, ya, supaya viral, itu namanya sum'ah. Atau merasa ujub, bangga diri, merasa paling bermanfaat, itu yang namanya disebut ujub, ya. Jangan batalkan, ya, itu akan merusak amal kalian. Sedekah kalian bisa hilang pahalanya, ya, bil manni wal adha, dengan mengungkit-ungkit tadi, atau menyakiti pada yang menerima sedekah tersebut, sehingga amalan itu ya, sia-sia. Ya. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir, kamasalu safwanin 'alaihi turab fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Jadi kalau amalan itu sudah batal, ya, tidak ada manfaatnya, bersih, tidak tersisa, ya, ibaratnya itu kayak batu, ya, batu yang licin, ya, kemudian ditimpa hujan lebat, ya, ini bersih, tanah yang ada di atas itu nggak nempel sama sekali. Artinya apa? Amalan-amalan itu ketika sudah batal gara-gara riya, gara-gara sum'ah, ya, gara-gara sombong, atau gara-gara si ungkit-ungkit itu bersih, jadi nggak ada bekasnya sama sekali itu amal. Maka jangan sekali-kali membatalkan amal kita, sehingga amal yang sudah ditanam selama 9 penuh, ya, batal gara-gara ucapan, ya, yang menyakitkan, batal gara-gara posting supaya dilihat orang. Kalau supaya ngajak orang sih gak ada masalah, masalahnya kan dia memposting amal tujuannya untuk lihat pamer-pameran, ya, untuk viral, ya, untuk mencari simpati, empati orang. Jangan. Boleh memposting amal tujuannya untuk mengajak supaya amal ini lebih maslahat, tidak ada masalah, amar ma'ruf nahi munkar. Tapi kalau hanya sekedar iseng, ya, sekedar untuk bangga-banggaan, sekedar untuk pamer, sekedar untuk viral, itu bisa membatalkan semua amal yang kita kerjakan. Maka jangan sampai batal itu amal. Nah, ini spirit yang paling penting. Jangan sampai amal yang sudah kita tanam, kemudian amalan itu kering, ya, tidak tumbuh, ya, disebabkan oleh lisan kita atau pikiran kita atau perbuatan kita.
Jadi ibaratkan lagi juga di dalam surat An-Nahl ayat 9 itu, kalau orang beramal itu ya, jangan seperti pemintal benang. Benang ya satu helai, dua helai dipintal. Ya. Kemudian ketika sudah membentuk seperti kain yang sudah siap dijahit untuk baju ataupun sarung, tiba-tiba dicopotin lagi, diurai kembali itu benang-benang yang sudah dipintal. Artinya apa? Melakukan perbuatan yang sia-sia. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wala takunu kallati naqadat ghaslaha min ba'di quwwatin anfasa. Kamu jangan seperti seorang penjahit ya, seorang perempuan pemintal benang ya. Itu sudah capek-capek memintal benangnya ya, sudah hampir berbentuk sebuah kain ya yang siap dipakai untuk jadi baju ataupun sarung ya. Tetapi kemudian dicopotin lagi, diurai kembali. Sehingga bercerai-berai itu benang-benang yang sudah dipintal tadi. Artinya apa? Dia telah melakukan perbuatan yang sia-sia. Amal yang sudah dipintal, amal yang sudah ditanam, sedemikian rupa dengan capeknya tenaga, capeknya pikiran, ya. Terkadang mengorbankan jiwa raga, mengorbankan harta. Tapi gara-gara satu ucapan yang menyakitkan atau gara-gara perasaan sombong dan ujub tadi, itu rontok semua amal. Ya. Amal yang sudah dipintal, ya, rapi, ya, yang sudah membentuk suatu ya, amaliyah yang sempurna, tapi kemudian diurai kembali sehingga tidak membentuk amal itu, ya, disebabkan oleh apa? Perbuatannya sendiri. Nah, janganlah seperti itu. Makanya nilai-nilai amal yang sudah ditanam selama bulan Ramadan itu adalah dijaga. Kalau perlu dikembangkan, ya, disiram terus, ya, supaya pintalan-pintalan amal kita ini membunuh, ya, yang telah akan jadi bekal kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah karena sebaik-baiknya berbekal adalah ketakwaan. Dan yang terakhir adalah nilai yang harus kita jaga, ya, spirit yang harus kita jaga pasca Ramadan ini adalah penguatan ruhiyah, penguatan ruhiyah. Artinya nilai-nilai spiritual, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah semakin meningkat, semakin baik, semakin dekat. Selama ketika kita sebulan penuh digembleng di bulan Ramadan itu, hendaklah hati kita ini semakin dekat dengan Allah, merasa diawasi oleh Allah, muraqabah, dan kita memposisikan diri kita ini sebagai hamba Allah yang senantiasa beribadah terus, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan menghambakan diri kepada jabatan, bukan menghambakan diri kepada harta, tapi kita hanya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sampai mati dia. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah, ibadahlah kepada Allah, kepada Rabbmu sampai datang al-yaqin. Maksudnya sampai mati dia. Jadi tidak berhenti sehari dua hari. Tidak berhenti pada bulan Ramadan saja, tapi harus kontinu. Ya, kita mulai lagi di bulan Syawal. Setelah Syawal terus sampai ketemu Ramadan. Di Ramadan ke Ramadan katanya. Nah, itulah yang akan menyebabkan ruhiyah kita, ya, kekuatan spiritual jiwa kita ini semakin meningkat. Ya. Karena dari Ramadan ke Ramadan itu adalah kekuatan, ya, ibadah. Dari Ramadan ke Ramadan itu sebagai sarana untuk menghapuskan dosa. Ya. Jadi Ramadan ila Ramadan, ya, ya, dari Ramadan yang satu ke Ramadan yang berikutnya itu adalah kafaratun lima bainahum. Itu sebagai kafar yang menghapus dosa-dosa kita, ya, supaya betul-betul tadi kita kembali kepada kesucian diri kita, supaya jiwa kita ya senantiasa bersih, supaya jiwa kita senantiasa suci. Tidak ada di dalam jiwa kita itu kecuali hanya menghambakan diri kepada Allah. Ya, tidak ada dalam hati kami ya, kecuali memang untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada mafil hayati Allah, tidak ada di dalam kehidupan kami kecuali kami hanya untuk mencari rahmat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah maksud dari inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadah salatku, ibadah hajiku, ibadah korbanku, semua ibadah itu, bahkan hidup matiku itu hanyalah untuk
mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kekuatan bukti yang harus nantiasa kita jaga. Bahkan kita sebagai seorang karyawan profesional pun itu adalah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orientasinya itu adalah selalu beribadah dan terus beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali mereka untuk menyembah dan kepada. Itulah makna dari la ilaha illallah yang itu menjadi prinsip di dalam kehidupan kita, hidup dan juga mati kita di atas jalan la ilaha illallah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami berdoa untuk sahabat semua majelis taklim Telkom ini senantiasa diberi tambahan iman, tambahan ilmu, tambahan keberkahan, tambahan kesucian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa mempertahankan kesucian diri pasca Ramadan ini dan senantiasa istiqomah di atas kebaikan, di atas kebenaran di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.